Shalom, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Kita persiapkan waktu yang terbaik. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, perkataan kita hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Dia jadi yang terutama dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami alami, kami percaya semua atas seizin Tuhan. Kami percaya baik itu suka maupun duka, kami yakin Bapak tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya jalan keluar yang terbaik Bapak sudah siapkan untuk kami. Kami siapkan hati kami untuk lebih lagi mempersiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan untuk rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan ataupun yang tidak dapat hadir. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyertai. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian bersama. Ku berterima
Engkau sudah kumpulkan anak-anak-Mu datang ibadah pada malam hari ini Tuhan, doa malam Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkat-Mu Tuhan melimpah Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan, baik yang di dalam gedung ini maupun di luar ya Bapak, yang di rumah yang mendengarkan Tuhan. Engkau tolong semuanya ya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, pujian dan penyembahan ini malam hari ini Tuhan kiranya menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan melimpahkan buat berkat-berkat buat anak-anak-Mu semua ya Bapak yang melayani Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan lingkupi, Tuhan lindungi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, semuanya kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan ya Bapak. Bapak, kami berdoa Bapak buat hamba-hamba-Mu dimanapun berada Bapak. Mereka yang melayani gereja-gereja-Mu Tuhan, Tuhan pimpin mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, cukupi semua kebutuhannya Bapak. Semuanya hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan Bapak. Berilah hati mereka Tuhan untuk melayani Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka bisa datang kembali kepada Engkau Tuhan dan memenangkan Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh hamba-hamba Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gereja GBBS Tuhan, baik di pusat maupun di cabang-cabang Tuhan, maupun yang dimana berada Tuhan, di lembah-lembah Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, ulurkan tangan Tuhan, beri kekuatan mereka semua Tuhan, jamah mereka Tuhan, pulihkanlah Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan, yang bangku kosong-kosong Tuhan yang akan penuh ya Bapak. Engkau angkat semua, Engkau tarik semua ya Bapak yang belum mengenal Engkau Tuhan, ketuk hati mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih semua kemurahan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu pimpinan Mandarin, Ibu Julian dan Pak Arif Tuhan. Tuhan berkati Tuhan anak cucu cicitnya Tuhan yang melayani Engkau dengan setia Tuhan. Tuhan berkati berlipat kali ganda ya Bapak. Berilah urapan yang baru setiap hari Tuhan. Berilah kekuatan mereka Tuhan. Berilah cucian hati yang begitu mengasihi Tuhan. Tuhan Engkau beri kekuatan mereka ya Bapak sampai Engkau datang kembali ya Bapak. Tuhan terima kasih ya Bapak buat Cik Syoklin juga Pak Yonatan Tuhan yang berkati Tuhan, Tuhan disertai Tuhan lindungi semuanya Tuhan, kemanapun mereka melangkah Tuhan selalu ada pesertanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dengan program-programnya Tuhan di GBBS Tuhan, di pusat maupun yang di Mandarin Tuhan, untuk regenerasi Tuhan berkati Tuhan, untuk program-program regenerasi berjalan terus dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu lindungi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kiranya ada yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang lemah beri kekuatan Tuhan, yang mundur dari Engkau Tuhan Engkau ketuk kembali Tuhan, supaya mereka kembali kepada Engkau Tuhan, tidak meninggalkan Engkau kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan yang nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar lagi ya Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman pada malam hari ini. Engkau buka, kami buka hati kami Tuhan memberikan tanah kami anak-anak-Mu dengan tanah yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan dan bertumbuh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu tolong, Tuhan akan selalu ulurkan tangan Tuhan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang membawakan firman. Firman bukan dari manusia, bukan dari isi hati kita, tetapi isi hati Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk tebus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tanpa terasa ya, kita sudah memasuki akhir tahun ya. Waktu begitu cepat.
Tetapi berapa banyak kita tidak sadar ya, kita masih terlena. Tetapi kita bersyukur kalau pada saat hari ini kita boleh berada di tempat ini karena apa? Kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, setiap kita bersekutu dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Yang sakit akan disembuhkan. Ya, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Termasuk segala permasalahan kita. Ketika kita percaya pada Tuhan, ada jalan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu, pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan akan saya sampaikan dengan judul taat ya. Kalau kita bicara tentang taat, Bapak Ibu, seringkali yang muncul apa? Daging dan roh. Amin. Seringkali kalau roh itu menurun, tapi daging lemah. Contohnya Bapak Ibu ya, pagi-pagi hari ketika kita tidur, oh ini waktu doa. Kemudian roh kita berbicara, kamu harus doa. Tetapi daging berkata, tunggu dulu. Akhirnya kita lelap, terbawa, dan kita akan kesiangan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita memprioritaskan roh kita yang terutama, kita dibawa pada satu jalan Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu, kita dipimpin, bahkan kita dibawa pada satu kemenangan dan kemenangan ketika kita menghadapi persoalan apa yang ada dalam hidup kita. Ya, kita belajar taat Bapak Ibu. Amin. Kita sama-sama membaca dari firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat 26 Bapak Ibu. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, ya, Alkitab mengatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit dimanapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, firman Tuhan tegas mengatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tetapi berapa banyak saudara firman ya, kalau kita boleh berkata Injil mertua itu lebih tajam daripada firman Tuhan. Saya katakan demikian. Kenapa? Ketika mertua berkata, kamu tuh mau masak air aja sampai gosong, ya, menariknya perempuan itu madis Bapak. Sampai kapanpun mereka tuh macam sampai mati pun tidak bisa melupakan. Tetapi sementara hamba Tuhan berkata, kamu harus melakukan. Firman Tuhan mengatakan, ya, mengatakan, tetapi kasihlah suamimu. Kamu harus tunduk pada suamimu. Firman-Nya didengar, tetapi keluar sudah lupa. Demikian juga sebaliknya. Tetapi kalau mertua berkata yang negatif dalam kita, Bapak Ibu, sampai kapanpun, ya, madis. Itu juga pada saat hari ini, mari Bapak Ibu ya, kita selalu mendengar perkataan-perkataan yang positif. Ya, kita dengarkan masukan perkataan-perkataan positif. Karena apa? Ketika kita pagi-pagi hari mendengar perkataan yang menakutkan, itu terbawa sampai satu hari itu. Contohnya Bapak Ibu ya, pagi-pagi teman kita memberikan satu gambaran tentang kejadian-kejadian seperti kerusuhan, bencana alam. Pagi-pagi padahal kita belum membaca firman, belum memasuki firman dalam pikiran kita. Kita sudah termasuk dan berpikir seperti itu. Maka kekhawatiran itu ada, seperti ini. Nanti ada gempa megatrust yang lebih dahsyat lagi. Ada bencana yang lebih lagi. Nah, kalau kita terbawa ya satu hal seperti itu, maka apapun kita kerjakan, kita akan melalui satu kebuntuan. Benar, ketakutan, jangan-jangan seperti ini. Padahal ya, perkara itu, kejadian itu masih jauh sekali. Tetapi sepertinya bayang-bayang maut itu ada di depan kita. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, yang muncul Bapak Ibu, yang muncul itu perkataan firman. Ya, yang muncul perkataan firman. Kita mencontoh yang sederhana. Berapa banyak kita mendengar, ada pendeta yang mereka selingkuh. Berita seperti itu cepat sekali menjadi viral. Ya, tetapi kalau ada sepertinya orang jahat bertobat, itu kita dengar cuma sepintas. Tetapi ketika berita selingkuh, berita korupsi, terus berita hal-hal seperti itu menjadi berita yang viral yang dimasukkan dari pikiran kita.
Tetapi saudara, kita belajar pada saat hari ini itu kita bagian daripada anak Tuhan yang diprioritaskan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kita masukkan itu kebenaran, nilai-nilai positif yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Jangan sampai Bapak, meskipun mertua kita ya gesekan ada, kalau kita katakan seperti itu, jangan sampai mancep Bapak Ibu ya, mancep di bawah terus ya, sedikit-sedikit ngomong, wah mertuaku jahat, aku dibawa seperti ini, sampai ya, tidak ada batasnya. Tetapi kalau firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, dianggap sepele. Kan banyak sekali seperti itu, kejadiannya real. Sadar Bapak Ibu, kita tuh waktu cuma terbatas Bapak Ibu. Hidup manusia itu cuma berapa? Artinya mengatakan 70 tahun. Selebihnya itu ya kesusahan dan sebagainya. Kita belajar pada saat hari mari hidup kita itu dipenuhi dengan firman. Hidup kita tuh harus ditata oleh firman Tuhan supaya apa Bapak Ibu, kita melakukan satu hal yang benar di hadapan Allah. Jangan sedikit-sedikit munculkan pikiran negatif. Teman berkata seperti ini, kamu tidak tahu toh anu seperti ini, kemudian pikir kita negatif. Oh iya, jangan-jangan seperti itu. Ada kebenaran Alkitab yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita ya, contohnya Bapak Ibu ya, kalau kita dipenuhi dengan segala firman Tuhan, pagi-pagi kita baca firman, kita masukkan firman itu dalam diri kita. Contoh sederhana, kalau kita melalui jalan buntu, maka kita terpikir, akhirnya mengatakan apa dalam Roma 10:13 katakan apa? Berseru pada nama Tuhan akan selamat. Otomatis muncul. Tetapi kalau kita ada dipenuhi dengan firman Tuhan itu, ya perkara kebutuhan kita tuh kita munculkan. Nilai-nilai negatif kita munculkan. Terus putus asa. Ya, banyak sekali kebenaran Alkitab yang dicontoh bagi kita, yang harus kita responi. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, ketika kita mengalami putus asa, maka otomatis kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, oh ya Amsal 23 dari Paulus katakan apa? Karena masa depan itu sungguh ada, ya, dan harapanku tidak akan pernah hilang. Itu otomatis muncul kebutuhan hidup dari kita, ya. Kita putus asa, kita melakukan seperti ini, aku percaya. Maka firman itu yang membentengi kita, yang menuntun kita pada satu kebenaran, pada satu janji Allah yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita tidak dituntun oleh firman, ya terjadi ketakutan. Ya ketakutan, tidak taat terhadap firman. Seperti itu Bapak Ibu. Tegas tadi katakan apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, bukan suara mertua, bukan suara tetangga yang suka gosip, bukan suara teman, bukan suara suami yang suka marah-marah dan sebagainya. Suara Tuhan, apapun bentuknya, kita tetap dengarkan suara Tuhan. Karena apa? Di dalam firman Tuhan ada kekuatan. Kalau hati kita goyah, hati kita lemah, kita mendengarkan suara Tuhan, itu ada kekuatan. Tetap kasih musuhmu. Maka kebenaran itu akan apa? Memberikan satu penyegaran dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Tetapi kalau kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, kecewa, ketakutan, putus asa, ya, nilai negatif dalam pikiran kita munculkan. Bahkan berapa banyak anak-anak Tuhan juga depresi, frustrasi, dan akhirnya mereka bunuh diri. Seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Dia tidak sungguh-sungguh taat terhadap firman. Tadi tegas dikatakan apa? Kalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan. Kita ikut segala ketetapan Tuhan, bukan ikut segala ketetapan sobat-sobat kita, teman kantor kita, ya. Kita terus berpaku pada satu kebenaran Allah yang sesungguhnya. Sebagai contoh pada saat tadi kita taat, ya, datang di segala doa pada malam hari, kita taat gitu. Taat itu bukan berarti kita tuh datang ke tempat ini karena kita melihat seseorang. Aku sungkan ya, kalau aku udah datang, aku pasti dibisuki sama pemimpinku, gembalaku. Tidak seperti itu. Kalau kita taat Bapak Ibu, kita mengerjakan bagian kita meskipun kita tidak diawasi, kita lakukan bagian kita untuk taat. Tidak ada rasa tertekan, dasar rasa sepertinya itu menghibur dan sebagainya. Karena apa? Kita sadar bahwa sejujurnya kalau kita taat, pasti kita mendapatkan satu hal yang luar biasa, ya, yang kita lakukan. Orang yang taat itu melakukan firman. Benar Bapak Ibu ya. Orang yang taat itu melakukan firman, tunduk akan kebenaran Allah. Ya, karena apa? Kita melakukan ketaatan. Saudara, tegas firman Tuhan mengatakan, kalau kita taat, kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukan apa Bapak Ibu?
Yang kita lakukan apa? Taat, ya, mengerjakan bagian kita, melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita seringkali ngokong, tidak nurut apa kata pemimpin, tidak nurut apa kata Tuhan, maka kita apa, saudara? Kita itu artinya apa? Tidak melakukan perintah Allah. Kita memberontak terhadap Allah. Kalau kita memberontak terhadap Tuhan, Bapak Ibu sadari, pasti kita tidak mendapatkan janji berkat dari pertolongan Tuhan. Karena apa? Kita menjadi musuh Allah. Tetapi kalau kita menjadi sahabat Tuhan, sahabat Allah, kita mendapat satu janji yang sempurna, yang luar biasa. Sementara kita tidak berpikirkan, Bapak Ibu, maka berkat itu nyata, ya, tiba-tiba datang dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak menjadi sahabat Allah, buru-buru Bapak Ibu, maka kita apapun yang kita pikirkan, maka tidak pernah kita sampaikan. Tetapi kalau kita menjadi bagian anak-anak yang taat pada Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan dan kebenaran yang tadi dikatakan, mendengarkan suara Tuhan Allahmu, bukan suara mertua, Bapak Ibu, ya, bukan suara mertua, bukan suara istri, bukan suara suami, kata-kata yang menyakitkan, tapi tetap mendengarkan suara Tuhan. Itu yang kita lakukan, maka apa? Kita dibenarkan oleh Tuhan. Taat itu kalau saya contoh, kalau kita di lampu merah, Bapak Ibu, ya. Sementara lampu merah, kalau kita taat, kita berhenti walaupun tidak ada polisi, benar ya, dan terobos. Tetapi kalau tidak taat, Bapak Ibu, ya, lampu merah apa? Matanya itu jadi kiri kanan langsung serobot itu. Itu seperti itu. Sama halnya kita terhadap Allah. Kalau kita diawasi Tuhan, wah, kita pura-pura taat, kita baca firman, kita melakukan sesuatu yang sifatnya sepertinya itu menyangkut hati Allah. Tapi kalau tidak taat, tidak ada Tuhan yang tidak bobo. Aku berbuat dosa sedikit aja tidak apa-apa. Pikirannya itu masih negatif. Pikirannya itu masih pikirannya serong. Tetapi kalau kita taat terhadap Tuhan, walaupun tidak diawasi sekalipun, ya, walaupun dari CCTV sekalipun, maka kita tetap taat. Karena apa? Kita mengerjakan bagian kita untuk menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau orang Kristen tidak taat, Bapak Ibu, akan diatur, ya. Akan diatur, betul ya. Bagi apa? Sebab bagi makanan, Bapak Ibu, wis tidak ada, tidak ada apa-apanya, jatahnya satu. Ngambil kontrol tidak dapat, pokoknya aku dapat. Seperti itu, karena pikirannya tidak benar, tidak lurus. Tetapi kalau taat, walaupun tidak diawasi sama pemimpin kita lakukan bagi kita. Satu ya satu, ngantri ya ngantri, ya. Kalau kita memimpin hamba Tuhan, berita itu susah, Ibu, ya. Ada cerita, sementara hamba Tuhan itu ngantri makanan, Bapak Ibu, dia tuh tidak sabar, tidak taat, mau itu nyerobot gitu. Terus kemudian ada orang lain yang menegur. Dia berkata apa? Kamu tidak tahu tuh siapa? Loh, dia sendiri itu tidak tahu siapa dia, Bapak Ibu. Apalagi orang lain. Ya sesungguhnya harusnya ya, dia itu sebagai hamba Tuhan itu harus tahu. Oh ya, aku hamba Tuhan harus memberikan satu contoh bagi orang lain. Supaya apa? Kebenaran itu nyata dalam hidupku, sehingga orang lain apa? Melihat kebenaran Allah di surga. Seperti itu. Tetapi kalau kita berikan satu contoh, mentang-mentang hamba Tuhan, makanya Bapak Ibu, ya, satu paling ada respect. Kalau ada satu pemisah, ya, sebagai apa, satu bersama makan, kemudian hamba Tuhan penderita yang besar-besar dikhususkan, kemudian yang lain dia itu rasanya itu ya tidak enak gitu. Tetapi Bapak Ibu, kita kebersamaan terjadi, ketaatan di situ terjadi. Wah, kita bisa melihat itu kemudian Allah itu luar biasa, Bapak Ibu, memberkati setiap orang. Kita belajar, Bapak Ibu, kita tuh karena apa? Tegas ya. Firman itu sesungguhnya apa? Kita tuh harus apa? Direnungkan dan dilakukan. Benar ya? Jadi kalau kita tuh mendengarkan firman Tuhan, jangan cuma kita mendengar kemudian lepas begitu aja. Maka lewat, Bapak Ibu, apa yang difirmankan tadi kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita mencoba untuk merenungkan firman itu, Alkitab mengatakan apa? Siang dan malam. Walaupun kita tidak mengerti, Bapak Ibu, sementara kita baca ya. Tetapi kita merenungkan. Tahu-tahu Bapak Ibu, kalau hikmat Tuhan itu memenuhi hati kita, maka kita sadar bahwa sesungguhnya kita itu siapa. Maka Bapak Ibu, berapa banyak anak-anak Tuhan itu yang apa sombong ya. Berapa banyak anak Tuhan tidak benar di dalam hidup kebenaran Allah, dia melakukan satu kejahatan. Karena apa? Dia itu apa? Tidak mau menghidupi dirinya itu dari firman Allah. Maunya itu Bapak Ibu ya, dia itu apa? Cari reputasi, cari ketenaran, cari jabatan, cari segala sesuatu, nilai dunia dia masukkan. Tetapi kalau dia itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena firman Tuhan dikatakan dalam Yosua ya, ayat 1:18 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini
tetapi renungkan itu siang malam supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tegas Bapak Ibu ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita tuh dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita dibawa pada satu-satunya yang terbaik. Meskipun kita dunia ya Bapak Ibu, kita tuh mau nyentong seriong, tetapi Alkitab mengatakan apa? Kita dipimpin ya di bawah satu rancang Tuhan yang sempurna. Dikatakan apa? Sehingga kamu apa? Berhasil dan beruntung. Itu yang Tuhan mau dalam diri kita. Itu selalu sadari Bapak Ibu, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Walaupun kita baca ngerti ya, lebih baik kalau kita baca Alkitab firman Tuhan di dalam segala kejadian itu kan ada silsilah-silsilah. Ya, kita rasanya pusing membaca itu. Kita renungkan apa sih maunya Tuhan itu. Dan kita kalau kita benar-benar hati kita tuh melekat pada Tuhan, maka hikmat Tuhan itu kan membawa satu pengertian yang ajaib. Amin. Oh ya, ini seperti ini ya. Dulu saya tidak mengerti Bapak Ibu ya. Kayak seperti tembok Yeriko tuh, Rut itu dapat putaran keberapa? Dulu dia kan mau 7 kan, 7 putaran itu. Setelah kita baca, sebetulnya hari ke-7 itu tambahin lagi. Jadi sesungguhnya nilai 13 itu bagus. Kalau kita lihat itu 13 kali diputar itu baru runtuh tembok Yeriko. Itu sebabnya mari kita jangan terpaku dengan hari. Amin. Jangan terpaku dengan nilai angka. Angka 4 itu mati, dilepas, jangan. Bagus Bapak, semua hari bagus, semua angka bagus. Karena apa? Itu karya daripada Tuhan. Kalau kita responi, kalau kita imani, maka tidak ada nilai-nilai yang baik di hadapan Allah. Yang penting apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita akan merasakan kebaikan Tuhan selama hidup kita. Tuhan, terima kasih. Aku hidup hingga pada saat hari ini. Aku dipimpin, ya dapat hidup dengan nyenyak, menikmati anugerah-Mu, nafas hidup Kau berikan. Mataku bisa berkedip, hidupku bisa menghirup udara segar. Semua kita responi, kita renungkan, maka apa? Keindahan itu terjadi dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak merenungi firman Tuhan, yang terjadi apa Bapak Ibu? Kita ngomel, pagi-pagi ngomel, menggerutu, menyalahkan ya, siapa menyalahkan suaminya, menyalahkan istrinya, kok bikin kopi kok pahit dan sebagainya. Tidak ada nilai-nilai positif yang dia munculkan. Tetapi kalau kita merenungkan kebaikan Allah siang dan malam, maka yang muncul apa? Keindahan selalu dalam diri kita. Jadi berkat, ya, jadi berkat, jadi permusuhan di dalam keluarga itu. Karena apa? Keindahan yang Tuhan berikan selama kita hidup menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, ketaatan itu perlu dalam diri kita. Jangan kita taat kalau kita dilihat orang, percuma. Ya, satu saat kita pasti tidak taat. Tetapi kalau kita menyadari taat itu kita lakukan karena apa? Tidak ada tekanan yang harus kita lakukan. Ya karena kita melakukan bagian kita untuk taat, karena kita tahu itu bagian saya yang harus saya lakukan. Karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Contoh ya, kita menjadikan contoh Alkitab. Orang yang tidak taat, kita mempelajari Yunus ya. Yunus itu hamba Allah. Mereka itu percaya pada Tuhan. Tetapi ketika dia itu belajar tidak taat, maka dia menjadi permasalahan bagi sekitarnya. Ya kita lihat di dalam Yunus ya. Di dalam Yunus 1 ayat 17 ya. Kita baca beberapa ayat saja, Bapak Ibu, sampai ayat 3 saja ya. Kita mengatakan seperti ini. Datanglah firman Tuhan pada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah pergi ke Niniwe. Alkitab mengatakan, Allah mengatakan, Yunus kamu pergilah ke Niniwe. Tapi dikatakan apa? Kota yang besar itu bersuruhlah terhadap mereka karena kejahatan mereka sampaikan. Tuhan itu punya rencana pada setiap kita pada malam hari ini. Ketika Tuhan berfirman, mari Bapak Ibu, kita lakukan ketaatan. Apapun bentuk, walaupun berseberangan dengan pemikiran kita. Saya percaya pada waktu itu Yunus itu berkata, oh Tuhan jangan di situ udah enak, situ udah basah. Kalau contohnya yang saya pakai seperti ini Bapak Ibu, hamba Tuhan itu seringkali melihat basah keringnya pelayanannya. Wow, di sana jemaahnya banyak, sampai ribuan, sampai ratusan aku datang. Tetapi kalau jemaahnya sedikit, cuma 20 orang, 15 orang, kemudian pelayanan itu isinya setengah-setengah. Kita menyampaikan firman Tuhan, kita melayani, ukurannya sama Bapak Ibu, berkatnya sama, walaupun ribuan orang, walaupun sedikit orang, kalau kita layani dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan itu sama. Tidak sampai Bapak Ibu kemudian kalau besar pelayanan cuma banyak, kemudian kita dapat mahkota yang gede. Tidak. Tuhan tuh melihat keseriusan hati kita, ketaatan kita yang kita lakukan. Contohnya Yunus,
ketika Tuhan berfirman, datanglah ya, kamu pergi ke sana karena dia banyak sekali melakukan satu perbuatan jahatnya murtad. Tetapi Yunus apa? Dikatakan ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Alkitab mengatakan suruh ke Niniwe, tetapi pemikiran dia, Tuhan aku tidak mau. Niniwe itu kering, PK-nya kecil, ya kan seperti itu. Hamba Tuhan seperti itu, PK-nya kecil sedikit. Tetapi kalau aku ke Tarsis, itu PK-nya gede, ya pelayannya gemuk, ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia sudah berani berbantah. Kemudian dikatakan ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita mengatakan Yunus berani mengeluarkan uang untuk rencananya dia, Bapak Ibu. Dia pergi ya ke Yafo, kemudian tujuannya ke Tarsis naik kapal. Tetapi yang luar biasa, Allah itu tetap punya rencana yang baik pada yang diutus untuk mengembalikan raja yang terbaik. Tetapi orangnya itu harus mengalami satu risiko yang dia perbuat. Dan dikatakan ketika ya Yunus naik kapal itu tujuan ke Tarsis, bencana mulai ada. Itu Tuhan izinkan awak kapal itu menjadi takut. Padahal sementara itu tenang, tetapi ujung-ujung ya tiba-tiba sekonyong-konyong kok kejadian seperti ini. Ya, kalau kita mengambil satu kejadian seperti itu, Bapak Ibu, kita tuh harus introspeksi. Oh Tuhan, apa sih sesungguhnya? Karena seringkali pola pikir kita tuh beda dengan Allah. Kalau Allah mau menyuruh kita ke A, rencana kita tuh ke B. Kalau Allah menyuruh ke C, rencana kita kadang ke Z. Pikiran-pikiran itu kita munculkan. Karena apa? Roh memang penurut, daging itu lemah. Seringkali daging kita munculkan. Sana tidak ada apa-apa Tuhan, sana tidak ada apa-apa. Bapak Ibu, jangan sampai kita tuh menjadi masalah bagi sekitar kita karena ketidaktaatan kita. Amin. Karena apa? Kalau orang tidak taat, Bapak Ibu, Yunus tidak taat, itu menjadi masalah bagi orang lain, tidak jadi berkat bagi orang lain. Tetapi orang lainnya akan mengenai dari satu perkara yang serius bersama orang yang tidak taat itu. Itu sebabnya mari kita menjadi orang taat. Sementara kita tidak menjadi orang taat di sekitar kita, maka orang sekitar kita mendapatkan masalah. Sementara kita tidak taat bagi sekitar kita, maka sekitar kita itu akan mendapat satu problem yang luar biasa. Ya, kita mengatakan ketika pada waktu itu orang kapal itu tahu di situ ada Yunus, enak-enak ya, ada masalah, dia tuh kita mengatakan apa? Enak tidur dia tuh di bawah tidur, ya. Karena apa? Dia tuh menghilangkan satu tanggung jawab dia, penugasan yang Tuhan berikan itu untuk pergi ke Niniwe, menghilangkan tanggung jawab itu pergi ke Tarsis dengan cara apa? Dia tuh tidur di situ supaya apa? Persoalannya hilang. Tetapi Allah tetap mengejar. Kalau kita lari dari tanggung jawab, Tuhan itu tetap mengejar penugasan itu. Akhirnya Bapak Ibu, ya padahal Bapak Ibu, awak kapal itu dia tidak tahu, mungkin tidak biasanya turun ke bawah. Tapi dia turun ke bawah menjumpai Yunus pada waktu tidur, enak-enak lengger tidur, ya. Tetapi yang itu luar biasa, dan orang itu serta-merta itu menegur Yusuf, kamu kok enak tidur? Sebentar ada masalah yang rumit dan sebagainya. Dan Alkitab mengatakan ya, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh, dikatakan pada waktu itu, sebetulnya itu kenapa sih? Akhirnya Yunus itu ketakutan juga. Dia itu mengaku, saya itu hamba Tuhan. Saya itu orang yang diutus Allah, saya melakukan seperti ini. Dan dia itu mengaku, Bapak Ibu. Kemudian karena diuji, dan dia mengatakan, aku lempar ke laut. Dan dia mengaku supaya ada permasalahan di antara kamu. Dan itu terjadi betul. Kita mengatakan ketika dilempar, akhirnya badai reda. Sama halnya kita pada saat hari ini. Jangan macam-macam dengan ketaatan kita ya. Kalau Tuhan izinkan ya, kalau Tuhan sudah utus kita untuk melakukan seperti sesuatu, mari kita tuh sadar, Tuhan penugasan ini sesungguhnya harus aku responi. Aku belajar taat supaya tidak terjadi permasalahan di dalam aku melayani Engkau. Jangan lari dari kenyataan. Amin. Kalau Tuhan mengatakan kamu harus besuk, kamu harus melayani orang itu, ya, orang itu seperti ini. Jangan pikiran kita yang kita munculkan. Jangan untung ruginya kita itu menjadi prioritas. Tetapi pahami setiap penugasan
yang Tuhan berikan pada kita, itu adalah satu hal yang luar biasa, anugerah. Amin. Kesempatan. Berapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya pada waktu masih belia, yang masih muda, saya pernah muda ya Bapak Ibu. Pada waktu muda, saya tuh di gereja GPPS main musik Bapak Ibu, main musik. Kemudian almarhum Bapak Pendeta Yusa Wijaya itu berkata, besok minggu kamu harus melayani firman Tuhan. Waduh, saya tuh tidak bisa, saya suruh melayani firman Tuhan, melayani pujian Bapak Ibu. Saya tuh bingung, saya tidak bisa. Dia berkata apa? Kalau Tuhan berikan satu kesempatan pada kami, tidak pernah diberikan sekali lagi. Akan itu tertancap Bapak Ibu. Artinya kalau Tuhan memberi kesempatan pada kamu, pergunakan kesempatan itu baik-baik. Karena firman Tuhan juga mengatakan apa? Kalau kau diberikan satu kapasitas yang kecil, kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, maka akan berkembang. Dipercayakan kapasitas yang besar lagi. Kemudian betul Bapak Ibu, saya ketika tiba tugasnya semalam tidak tidur buat konsep ya. Wah, harus bagaimana tak tulis Bapak Ibu. Dan luar biasa ketika tak tulis itu tidak keluar semuanya karena gugup ya. Tapi muncul Tuhan itu luar biasa, tetapi terberikan hikmat. Akhirnya itu nyanyi kan ya di luar konsep. Kemudian hamba Tuhan itu melihat, bisa dipercaya. Kemudian diberikan tugas lagi, belajar bisa. Kemudian peningkatan ya. Kemudian diberikan jadi koordinator pujian. Nah, yang luar biasa lagi Bapak Ibu, saya dulu itu tidak bisa ngomong ya. Nyanyi itu ngomong aja fales, apalagi nyanyi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendengarkan ya. Saya itu pernah direkam pada waktu kan masih ada pemain, direkam sama rekan saya dengarkan sendiri geli. Suaraku kok seperti ini. Tapi luar biasa, saya belajar. Yang luar biasa pada waktu saya memberanikan diri dengan belajar, dan saya percaya kebenaran firman Tuhan. Kalau dipercaya maka Tuhan akan berikan kapasitas yang lebih. Kemudian ya saya itu dipercaya itu menjadi bagian daripada kur ya, dan kur kaum muda. Kemudian saya dipercaya sebagai satu singer tunggal. Waduh, saya itu siapa gitu, saya berpikir satu siapa. Tetapi saya yakin Tuhan, aku percayakan firman-Mu. Kalau Tuhan percayakan kalau aku bekerja dengan sungguh-sungguh, Engkau akan mempercayakan lebih lagi. Betul Bapak Ibu, ada satu peningkatan yang lebih. Dan kalau saya berada di tempat ini pada saat ini, saya bisa menyampaikan firman Tuhan itu daripada satu usaha, dari satu kepercayaan yang pada mulanya Tuhan berikan pada saya, yang saya kembangkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diberikan satu kepercayaan pada siapapun juga, lebih pada pimpinan kita, maka terima dengan segenap hati. Amin. Sadari itu bukan dari manusia, tetapi Tuhan yang izinkan. Bagaimana kita tuh bisa memposisikan ketika Tuhan percayakan pada kita itu. Kalau kita percayakan kamu harus menjadi tim besar, lakukan dengan segenap hati. Ya, kita minta supaya Tuhan perlukan, ya, ketaatan yang kita lakukan, ya, supaya kita dipercaya dengan hal-hal yang lebih lagi, ya. Terus kemudian kalau kita dipercaya dengan doa untuk hal apapun juga, dengan segenap hati kita kerjakan, karena kita tahu kita memintangi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memintangi Tuhan, maka Tuhan tidak menutup mata untuk memberkati kita. Amin. Termasuk kesehatan kita, termasuk kekuatan yang kita lakukan setiap saat. Karena apa? Kita tuh perlu kekuatan dari Tuhan. Jangan berdasar pada kekuatan sendiri. Lakukan ketaatan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan pada kita. Contohnya Yunus, Bapak Ibu, ketika dia tuh tidak taat pada Allah, kita tuh menjadi masalah bagi orang lain. Sama halnya kita Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak taat dengan perintah yang Tuhan berikan pada kita, maka kita tuh menjadi masalah bagi orang lain. Tidak jadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau kita taat, kita lakukan ketaatan, kita kerjakan. Alkitab mengatakan ketaatan yang kita lakukan akan membawa satu berkat-berkat dan pertolongan. Amin. Berkat apa? Bukan berkat secara jasmani saja, tetapi kesehatan kita, ya, kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu yang terutama. Karena apa? Kalau kita tidak berikan satu ketaatan, kemampuan untuk mengasihi Tuhan, maka hambar dalam diri kita tuh. Tidak ada satu keinginan untuk lebih lagi datang menyenangkan hati Bapa. Karena apa? Daging kita yang berbicara.
Tetapi kalau kita minta, ya kalau kita taat, kita dimampukan oleh kekuatan Tuhan untuk tetap mencari hadirat Allah, mencari Tuhan dimanapun kita berada. Meskipun ya, kita menghadapi hal apapun, tidak enak sekalipun, tetapi kita tetap dimampukan untuk tertawa, untuk senyum, untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Wajah itu perlu Bapak Ibu ya. Meskipun kita tidak masalah, misalnya kita menunjukkan masalah di dalam wajah kita, seperti ya kita lakukan semel, nanti orang itu kan bisa membaca. Orang itu loh ada masalah kok tetap wajah seneng. Aku lihat tuh seneng, sukacita terus. Kan jadi berkat. Karena kita mengatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang supaya apa? Bapa di surga dipermuliakan. Itu tujuan Tuhan yang utama. Jangan jadi masalah, jangan menjadi batu sandungan. Wong Kristen loh, wajahnya bosan budak. Aku lihat tuh gerbosan, mentol apa kan? Seperti itu Bapak Ibu. Tidak jadi berkat. Tetapi kalau semel, seni, ketawa, tahu orang masih sudah kenal ya, senyum, itu jadi berkat. Benar Bapak Ibu? Maka sadari, ujung-ujungnya apa? Kita harus taat. Yang terutama kita harus taat. Taat terhadap apa? Firman Tuhan yang menuntut kita. Firman Tuhan apa? Yang mempelajari kita. Yang setiap saat ya, yang harus kita renungkan, yang harus kita responi. Supaya apa? Hidup kita sepadan dengan gambar Kristus. Maka Bapak Ibu pada sadari ketika kita datang tempat ini, kita bukan menjadi hal yang sia-sia. Karena apa? Alkitab mengatakan, ya kita baca ya, kebenaran Tuhan ini Bapak Ibu di dalam 1 Tesalonika ya, sebagai ayat terakhir. Satu Tesalonika 15 ya, tidak salah ya, 98 ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Maaf Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 58. Sebagai yang terakhir ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Saya itu kalau ngomong sebagai yang terakhir itu senang Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu semangat lagi. Berarti artinya sudah lagi selesai begitu. Ya kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Karena itu saudara-saudara, ku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu gak sia-sia. Amin. Ya, dikatakan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maka ayo Bapak Ibu, kalau ada penugasan, ayo kita besuk, semangat, jangan loyo, ya, semangat, cari waktu untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan goyah, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita nggak pernah sia-sia. Makanya kita lakukan untuk Tuhan Bapak Ibu. Sepertinya tuh kita tuh berat, sepertinya kita mengeluarkan sesuatu, waktu kita, uang kita ya, segala apa kita ya, keberadaan kita. Tetapi Tuhan tuh tidak memandang sebelah mata. Itu tercatat di dalam segala kebenaran. Dan kalau kita benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan tuh akan membenarkan kita dan kita hidup dalam segala kebaikan Allah. Amin. Itu sebabnya kalau pemimpin kita ngomong, ayo kita besok, ayo kita apa? Oh siap, ya. Siap gitu. Sebuah luar biasa. Karena apa? Kita tuh apa? Memegang firman, ya bukan memegang apa? Melihat seseorang. Kalau kita melihat orang, maka kecewa. Tetapi sadari, kita tetap melihat Allah, melihat Tuhan, yang Tuhan kerjakan bagi kita tuh ya, hal yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberikan satu pembacaan bagi setiap kita ya. Ada satu pujian yang saya naikkan, saya persilakan ke istri saya.
Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sekarang wajahnya sudah berubah, sumringah semua ya. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Ku Datang ya Bapa dengan kerinduan. Dalam firman Tuhan mengatakan kita harus taat, dan biar kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dalam hati kita ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Untuk itu apa? Tema firman Tuhan katakan apa? Bapak Ibu berkata taat. Kalau saya membaca lain, T, tidak, A, ada, A, alasan, titik. Amin. Tidak ada alasan, harus mengikuti perintah Tuhan. Nanti kita bangkit berdiri. Kurang dalam surga. Kurang ala
Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Karena Allah yang baik, Allah yang memperhatikan anak-anak, Allah yang berfirman, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami sebagai anak-anaknya Tuhan, kami mau taat. Tidak ada alasan titik untuk kami tidak melakukan firman itu. Karena kami percaya Roh Kudus memampukan kami, memberi kekuatan kepada kami, memberikan supaya kami tetap teguh melakukan hidup dalam firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati dalam keluarganya, berkati juga dalam pelayanannya, di mana hamba-Mu berada menyenangkan hati Tuhan. Bagi jemaat Mandarin yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biar pada malam hari ini di dalam hatinya ada roh yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, taat, tidak ada alasan, titik kami mau melakukan semua perintah Tuhan. Biar kasih karunia turun kepada kami malam hari ini. Kasih-Mu yang luar biasa membuat kami terpesona, sehingga kami ada kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, Tuhan kami percaya Engkau sudah mempersiapkan para malaikat untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai kita seperti gambar kalinya Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.